Istri buta ini ditangkap. Orang jahat masuk ke rumahnya. Mereka menutup mulutnya. Dibawa ke dalam kamar. Saat suaminya yang buta pulang, tubuhnya ditutup selembar kain tipis. Tangannya diikat, mulutnya ditutup. Suaminya buka ikatan mulut. Pria melapor. Siapa yang tahu? Mimpi buruh mulai. Korban tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal penjahat. Mereka harus melakukan pengecekan medis dalam 24 jam. Saat pergi ke rumah sakit, mereka dijegat. Pindah mobil, keduanya masuk ke gudang. Ia berdiri melawan, tapi didorong. Lalu, mereka dibuang di pinggir laut. Keduanya meraba mencari masing-masing. Sampai di rumah sakit, dokter bilang tubuh istrinya basah, tidak ada bukti. Datang ke kantor polisi. Sudah lewat dari 24 jam, sudah tidak berlaku. Suami tidak terima dan melawan. Mereka orang buta, tidak bisa melihat bukti. Sampai di rumah, sikap suami berubah. Istri masak, suami tidak makan. Istri minta suami istirahat, tapi tidak didengar. Istri merasa dirinya tidak baik, dan minta bercerai. Esok harinya saat suami bekerja, wajahnya penuh kesedihan. Saat pulang minta maaf kepada istrinya. Ternyata ia tidak marah ke istrinya, tapi ia tidak bisa jaga istrinya. Masuk kamar sambil minta maaf. Di dalam kamar hening. Saat cari, ia pegang kaki. Ia mulai panik, dan gelisah. Istrinya bunuh diri. Seorang politisi datang, dan adiknya Ami adalah pelaku kejahatan. Ingin menenangkannya, tapi malam pertama milik kamu, bukan milik Ami. Jadi, kesenangan. Jangan bicara ke media. Semakin banyak kamu bicara, nanti akan banyak penyesalan. Ternyata, Ami dan temannya datang lagi. Dan mengikat istrinya. Oleh karena itu dianggap bunuh diri. Suami minta bantuan ke polisi. Tapi polisi sudah disogok dan berkata, kalau istri Anda bunuh diri karena penghinaan, kenapa tidak dari awal aja dibunuh? Sampai di rumah, ia menemukan buku istrinya. Meraba tulisan di dalam. Tubuhnya gemetar penuh amarah. Ia tidak bisa melindungi istrinya. Marah kepada dunia yang tidak bermoral. Kali ini ia akan balas dendam. Untuk menghancurkan semua orang yang menghina istrinya. Ia adalah orang buta. Cukup dengar suara, sudah tahu siapa yang datang. Mendengar dan belajar meniru suara. Ia ingin menggunakan dua senjata ini untuk membalas dendam istrinya. Ia merekam suara politisi. Pergi ke bar merekam suara Ami dan temannya. Dan mulai belajar suaranya. Lalu ia telepon polisi. Berbicara sesuai dengan suara politisi. Polisi tidak sadar. Dan menangkap orang itu. Lalu ia pakai suara Ami. Telepon ke adik temannya Simu. Ingin tidur bersama. Ayah Simu marah setelah dengar itu. Dan akan bunuh Ami. Dengan cepat, ayah Simu mencari Ami. Dan menghajarnya. Berkata jangan ganggu putrinya. Ami kebingungan. Ayah temannya gila. Suami terus melanjutkan. Ia meniru suara Ami dan adik Simu. Keduanya janjian bertemu. Pura-pura jadi politisi. Beritahu lokasi ngedet ke ayah Simu. Saat Ami dan adik Simu bertemu, ayahnya datang. Melihat keduanya. Ia mengeluarkan pisau untuk menusuk Ami. Tapi karena tenaga Ami lebih kuat, ia memutar pisau dan menusuk ke ayah Simu. Kedua teman baik sudah diatasi. Ini langkah balas dendam pertama. Ia datang ke supermarket, beli banyak bola dan keripik kentang. Buat janji dengan Simu. Setelah Simu melihatnya, ia tidak bergerak. Suami mematikan lampu bar. Di kegelapan, ia tahu keberadaan Simu. Menghajarnya, dan memukulnya pakai bola. Simu bingung. Ia pakai senter lihat. Ternyata di bawah ada keripik. Bila diinjak akan keluar suara. Jadi suami bisa mendengar keberadaannya. Simu terdiam, menghindari keripik. Sama sekali tidak bersuara. Suami berhenti. Simu menyalakan lampu lagi. Ia balas dendam. Ia melempar botol bir ke arah suami. Bisa melukai matanya. Ia mengikuti suara mencari Simu. Menangkap dan menghajarnya. Lalu, Simu ditarik. Lehernya diikat. Dan ia didorong. Tubuhnya tergantung. Terakhir, suami lempar sarung tangan ke bawah. Saat polisi tiba, mereka menemukan sarung tangan. Di sana tertulis nama Ami. Ami menjadi tersangka. Polisi akan tangkap. Adik politisi tidak bisa bergerak. Politisi beritahu polisi. Ia adalah raja di kota ini. Semua ini adalah rencana suami. Balas dendamnya masih lanjut. Selanjutnya adik politisi, Ami. Ia mengajak Ami ke sebuah gudang. Mengumpat di belakang pintu. Saat pintu terbuka, ia langsung pukul. Tapi Ami pakai helm. Setelah menghindar, ia melihat. Ternyata kematian Simu adalah ulah suami itu. Tapi ia dihajar. Dengan santai Ami melawan. Ami mencekek leher suami. Dan memukul. Suami tidak bisa dengar. Ia dipukul. Tapi suami belum pingsan.
Ia mengambil tongkat dan bangun. Ami melepas sepatu, bersiap pukul suami. Tapi suami langsung balik badan. Saat Ami sadar, ia sudah diikat di lantai. Ternyata saat Ami lepas sepatu, ia bisa tahu posisi Ami, dan bisa memukulnya. Suami tidak bunuh Ami. Ia menelepon politisi. Mendengar suara minta bantuan adiknya, ia bergegas ke gudang. Lalu, suami meletakkan lilin di dekat pintu, dan membolongi tong minyak, seluruh ruangan penuh minyak. Ia menutup mulut Ami. Saat politisi datang, melihat adiknya, ia buka pintu. Suami berhasil membunuh keduanya. Tapi belum berakhir. Saat pulang, ada seorang anak cari dia, meminta meniru suara ayahnya untuk minta cuti. Ia melakukannya, tapi polisi datang. Suami meniru suara tidak bisa disembunyikan. Ia menahan suami. Tidak biarkan dia pergi. Lalu polisi mencari tahu dua orang yang mati. Dan menerima panggilan dari alamat yang sama. Ini datang dari telepon umum. Selama bos pemilik bisa mengkonfirmasi, suami bisa ditangkap. Malam itu, bos baru saja pulang kerja. Polisi menunggu. Sisi lain, suami lanjut bunuh orang. Ia minta temannya untuk tarik perhatian penjaga. Minta seseorang meniup asap untuk ganggu pemandangan. Ia naik sepeda anak kecil. Di dalam kawasan polisi, ia berhasil kabur. Ia menghubungi politisi. Berkata ia yang membunuh adiknya. Politisi akan balas dendam. Bergegas ke gedung dengan pengawas. Memanfaatkan jebakan. Berhasil menjatuhkan satu orang. Jatuh ke bawah mati. Lalu menangkap politisi, dengan tulisan angka. Selangkah demi selangkah maju ke tempat bahaya sisi bangunan. Ia memasang alat keamanan di tubuhnya. Keduanya loncat ke bawah gedung. Tapi ia tertahan karena alat keselamatan. Terakhir ia melepaskan tangannya. Politisi itu jatuh. Semua orang yang menghina istrinya mati. Suami masih dalam bahaya. Sisi lain, polisi datang ke pemilik telepon. Untuk mengidentifikasi suami itu. Yang mengejutkannya adalah pemilik telepon umum buta. Ia tidak bisa tahu siapa yang pinjam telepon. Takdir. Polisi memanfaatkan suami istri buta. Untuk menutup kasusnya. Suami juga menutup bukti dengan bos yang buta. Terakhir, ia membawa abu istrinya ke laut. Istrinya akan selalu ada di sampingnya. Dunia orang buta gelap, tapi dalam hati ada cinta, memberikan sinar cahaya terang.